Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 10. Ya Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, sambil kita menunggu teman-teman antum boleh buka kamera antum. Si Amar udah mulai ngantuk ini Ustaz lihat. Ya, yang lain antum boleh buka kameranya ya. Sina, Aji, Akhtar, Farel. Nah, ini Farel nih. Hari ini apalah alasan? Hadir saat Farel Masya saat Allah. Hari ini nggak dalam perjalanan ya antum ya. enggak saat Mana baju sekolah antum? Kena hujan? sekolahnya belum dicuci saat Aduh. hujan aja saat di sini saat Perasaan hari ini ya baru hujan. Antum mandi mama hujan. awak Mandi hujan antum cuci. pakai baju sekolah. Arsya, mana Arsya? Tengok Amar tuh, Masya Allah dia. Setiap belajar pakai peci, pakai baju sekolah, walaupun agak ngantuk sedikit. Ya kan Mar? Begadang antum Mar? Antum di mana nih Mar? Di kampung Mar? Hah? Gak dengar suara antum? Kok gak dengar Mar? Ya Arsa mana? Gak dengar Mar suara antum Mar? Lagi ganti baju, Ustaz. Ganti Bentar. baju. Oh, jangan dibuka kalau ganti baju ya. Sina, Aji, ayo Ji. Biar cepat kita mulai pembelajaran kita. Ustaz udah gak sabar ini. Ya walaupun hari ini ya cuacanya agak sedikit syahdu ya. Buat ngantuk saat Iya. Tapi kita harus tetap semangat. Justru hari-hari gini kita semangat. Ya kan Sina? Antum di mana nih sana? Di sana hujan Sina? Enggak, Ustaz. Enggak ya, Masya Allah ya. Enggak banjir ya? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah anak Ustaz. Ini sambil nunggu Akhtar silakan Tar, Raffi, Niko. Silakan buka kameranya. Ya Ustaz akan lanjutkan saja ya. Sambil nunggu teman antum bergabung, tapi jangan dimatikan kameranya. Siapkan peralatan tulis antum. Ya, jadi kita masuk ke perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pekan yang lalu sudah dijelaskan ya. Mungkin si Sina Ustadz masih ingat tuh. Dia ada apa Sina namanya? Yang 1000 apa Sina? Di tempat antum tuh? 1000 anak tangga ya. Oh ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah inspirasi ya dalam membuat objek kerajinan budaya lokal. Nah, tentunya ini anak-anak Ustadz perlu antum perhatikan ya. Potensi objek budaya lokal kemudian dipadukan dengan potensi material dan teknik agar menjadi sebuah bentuk kerajinan. Ya. Jadi potensi objek budaya lokal dan potensi materialnya serta dipadukan dengan teknik khas daerah tersebut ya, sebagai dasar pengembangan sebuah kerajinan. Ya, paham ya maksudnya ya? Sekali lagi Ustaz ingatkan, antum boleh bukalah kameranya biar Ustaz dapat melihat antum. Muas, insyaallah. Arik pekan lalu nih nggak beres nih, sekarang insyaallah beres nih. Arik, sama juga. Mana baju sekolahnya Rik? Oke, baiklah Ustaz. Belum beli, Ustaz. Ya, insya Allah pekan depan beli ya. Pakai baju sekolah ya, maksud Ustaz. Atau pakai baju yang rapi lah, ya kan? Kayak si Arsya tuh,
Masya Allah. Walaupun Ya, nggak ada Zat. ininya, lobenya, tapi pakainya rapi. Ya, ini rambutnya pun udah bisa lah. Ini diedit ini sedikit nih Arik. Baiklah anak Ustadz, ini coba. Ini pekan lalu mungkin udah Ustadz jelaskan nih tentang ini ya, sebuah karya kerajinan ya. Inspirasinya adalah dari bangunan ya, bentuk bangunan ya yang diubah menjadi sebuah objek dua dimensi ya anak Ustadz. Perhatikan. Ini antum lihat gambarnya, ini gambar apa nih? Bangunan apa nih? Candi. Iya, Candi Borobudur kemudian diubah menjadi sebuah bentuk ini kan bentuk bangunan. Kemudian diubah menjadi sebuah bentuk objek dua dimensi, ya dua dimensi. Ya tentunya hal ini juga merupakan kerajinan yang mendapat inspirasi dari budaya lokal ya. Ini paham ya maksud Ustadz ya? Ini jadi apa nih kira-kira kerajinannya? Foto. Iya bisa Bukan. jadi Kayak apa gitu, hiasan Mas? hiasan kulkas itu bisa juga ya, mungkin seperti itu ya, yang ditempelkan ya, yang ada magnet-magnetnya itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini anak Ustadz. Tentunya ini khas sekali ya daerah Yogyakarta. Khas sekali ini becak. Kita juga di daerah kita punya becak ya. Tapi becak kita itu posisi pengendaranya di samping ya. Di samping. Nah, sementara di daerah Yogyakarta, daerah Jawa, becaknya beda ya anak Ustadz ya. Penumpangnya di Di depan. belakang. Penumpang. Antum udah pernah naik becak Jogja ini? Siapa yang udah pernah? Arsya pernah? Belum? Belum, Sat. Belum. Farel Ya, Sat. pernah naik becak seperti ini modelnya? Pernah, Sat. Pernah. Bagaimana perasaan antum ketika naik becak seperti ini? Apa perbedaannya dengan becak Medan? Harel? Perbedaannya yang bawa becaknya di belakang. Terus? Di kita lebih terbuka ke depan pandangannya. Mana lebih enak kira-kira? Karena Becak sama Medan aja, Sat. sama aja. Kenapa? Ya. Nggak ada paket untuk buka mandirinya gitu. Mama siapa repot itu? Di situ nggak ada wifi di kantor. Coba dimatikan suaranya itu nanti kemana-mana. Wah, berapa mau isi pulsa berapa? Ini siapa ini? Udah ada dimatikan ya. Farel rupanya ya. Oke, baiklah anak Ustadz. Cuman kalau antum nggak biasa ya mengendarai menjadi penumpang di becak ini ya, tentu kita agak gamang juga ya anak Ustadz ya, karena posisinya di depan. Jadi ketika ada sesuatu kecelakaan kita duluan yang kena ini, penumpangnya dulu. Ya anak Ustadz. Oke, baiklah anak Ustadz, itu dia contohnya bisa dijadikan juga hiasan ya ini ya, hiasan. Ya, yang tentunya ini mendapat sebuah inspirasi dari budaya lokal. Ya, budaya lokal. Ini tidak usah kita lihat. Ini kemudian ada perahu. Perahu pinisi ya, pinisi. Ya, ini juga merupakan jadi khas Indonesia ya Nana Ustadz. Ya. Perahu pinisi merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Siapa yang tahu nih kira-kira dari daerah mana ini? Ya, perahu pinisi ini boleh? Daerah mana nih kira-kira? Rashid? Kok Rashid? Adrian? Nggak tahu, Zat. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu baru gabung nih. Amar? Hah? Nanda siapa nih? Selatan, Sat. Sulawesi Selatan. Masya Allah ya, dari Sulawesi ya, perahu yang berasal dari Sulawesi ya.
Perahu layar ya anak-anak Ustadz ya. Ini juga bisa dijadikan. Nah, ini dibuat miniaturnya. Nah, ini juga ada rumah adat. Ya, ini sering ya kalau kita lihat-lihat. Ya, cenderamata ya. Seperti ini ya. Wayang juga, tapi anak-anak Ustadz perlu kita perhatikan hal-hal yang seperti ini yang melanggar syariat kita, seperti patung-patung ini tidak perlu ya. Kita harus bisa pilih ya anak-anak Ustadz ya. Pilih karyanya. Jangan semua di babat aja. Oke. Ya, jadi ini pertama ya kita pencarian ide produk. Nah, jadi antum bisa berpikir kira-kira daerah Ana tuh yang menjadi kekhasannya tuh apa gitu. Bisa dari bentuk bangunannya, ya. Bisa juga tadi yang kita lihat kendaraannya ya, alat transportasi. Ya. Bisa juga yang lainnya, ya. Kita telah mengenal ya berbagai objek ya, budaya lokal. Nah, cuman ini yang perlu antum pilih-pilih. Ya, pilih-pilih. Ya, kayak seperti ini tidak boleh ya anak-anak Ustadz ya, alat musik. Ya. Itu harus kita pilih. Baiklah anak-anak Ustadz, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai objek budaya lokal yang menjadi inspirasi, ya. Ada kira-kira? Atau antum sudah pernah membuat sebuah karya? Ada? Amar, kira-kira Amar? Ada Amar? Mikrofon antum rusak Mar, nggak bisa hidup Mar. Nggak bisa Mar. Ya, Faiz Al-Ghifari. Nah, coba Ustadz pengen lihat antum ini, Faiz. Oh ya Ustaz. Nah, mana antum? Ini Ustaz. Masya Allah. Sehat antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum dari daerah mana nih Faiz? Kalau Ustadz boleh tahu. Apanya Ustaz? Asalnya? Medan. Medan ya. Iya Ustaz. Kira-kira apa nih objek budaya lokalnya di Medan itu apa? Tanah Maimun. Istana Maimun. Ya, antum bisa tuh buat tuh dari Istana Maimun ya. Oh, pekan lalu udah antum jawab ya? Belum Ustaz. Belum? Nggak dapat giliran Ustaz. Iya, Masya Allah. Oke. Si Muas, Muas mana Muas? Muas, Ya, anak Ustaz. antum kok jarang lihat lagi? Udah nggak apa lagi? Udah nggak aktif lagi? Udah pindah? Nggak aktif. Udah pindah apa antum? Anak buka burger sekarang Ustaz. Oh, di Buka mana tuh? burger sendiri Ustaz. Masya Di Allah. Karya Kasih. Tuh tengok tuh kawan-kawan antum tuh biar termotivasi tuh, ya kan? Di Karya Kasih. Iya Ustaz. Ini suara apa nih? Dari siapa nih? Ya kira-kira Muas, apa yang bisa antum buat nih? Nah, atau makanan bisa juga nih Muas. Antum buat kekhasan misalnya kan? Antum kan pengusaha makanan nih, kuliner nih. Ya Ustaz. Apa nih yang bisa antum? Yang Apanya? mendapat Maksudnya kayak mana, inspirasi, yang mendapat inspirasi dari budaya lokal. Apa kira-kira? Entah antum buat burgernya bentuknya Istana Maimun, ya kan Faiz? Burger Iya, Istana Ustaz. Maimun, ya kan? Antum mau pesan kalau ada burger Istana Maimun? Kalau ada duit Ustaz. Mananya nggak antum Lagi buka bokeh, ya? kameranya? Buka kameranya. Oh ini Ustaz. Nah, kira-kira apa tuh? Ya, Apa yang salah?
Apa objek budayanya kira-kira? Yang bisa antum padukan ke dalam bentuk karya misal. Hmm, Apa? apa? Rasanya lah, Zat. Bikin rasa khas Indonesia, Zat. Oh, rasa apa tuh? Ya, ya rasa Burger apa, rasa bumbu. durian gitu ya. Apa saus balado. Masya Allah. Jadi itu yang udah antum buat ya? Ya insya Allah, Zat. Insya Burger- Allah ada lah, Zat. Burger saus Padang ya. Burger saus padang. Oke. Nah, baiklah Nana Ustadz, ini kita akan lanjutkan lagi. Tadi pencarian ide ya. Pencarian ide itu bisa dari objek budaya lokal tadi ya, misalnya dari rumah adat, bisa juga jadi senjata-senjata tradisional ya. Kemudian bangunan-bangunannya ya. Itu bisa antum perhatikan. Makanya antum perhatikan daerah antum tuh khasnya apa. Nanti tanya orang, antum orang mana, Muaz? Orang Medan. Apa yang jadi khas Medan? Nggak ada katanya. Ya kan? Nggak ada apa-apa sana. Jangan gitu ya. Kita harus paham. Misalnya antum dari daerah mana itu harus tahu, tanya ya. Ya, hanya ada berapa pertanyaan yang bisa menjadikan ya kita membuat sebuah rancangan ya. Pertama itu adalah objek budaya lokal yang akan menjadi inspirasi kita. Kita pilih dulu daerah mana ya. Daerah misalnya daerah tempat tinggal kita atau mungkin daerah kampung orang tua kita misalnya gitu. Boleh saja ya. Kita tentukan dulu daerahnya yang menjadi inspirasi. Kemudian produk kerajinan yang apa yang akan kita buat? Ya. Kerajinannya apa mau kita buat? Gantungan kunci ya kan? Atau kita bisa buat dalam bentuk hiasan-hiasan yang lain. Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Nah, ini penting juga anak-anak Ustadz. Targetnya siapa nih yang akan kita pasarkan? Ya. Misalnya anak sekolah ataupun ya yang lain, ibu-ibu rumah tangga bisa juga ya. Kita tentukan pasarnya. Ya, misalnya antum buat kotak pensil nih yang bertemakan motif-motif kerajinan dari daerah Sumatera Utara misalnya, ya motif hiasannya, ya ragam hiasnya bisa antum buat, ya kotak pensil. Target pasarnya siapa? Ya anak sekolah misalnya kan, teman sekolah antum misalnya. Kemudian bahan materialnya apa? Nah, yang akan dipakai. Kalau kita membicarakan tentang bahan, berarti kita harus memperhatikan bahan-bahan yang tersedia di daerah setempat itu apa saja, ya. Apa? Jangan kita mencari bahannya yang sulit didapatkan di daerah tersebut. Kemudian warna ataupun motif yang digunakan. Ya, warna-warna. Misalnya si Arsa suka warnanya merah jambu misalnya. Ya kan? Antum buat produksi kotak pensil warna merah jambu. Ya kan? Misalnya si Parel sukanya warna hitam misalnya. Nah, jadi disesuaikan warna-warnanya, motifnya. Kemudian teknik warna ditentukan yang akan digunakan ya. Teknik warnanya. Bagaimana proses pembuatannya produk tersebut? Ya. Misalnya antum mau buatnya cuma dicat saja, ya, dihiasi motifnya atau antum ukir misalnya. Antum buat dari bambu misalnya. Atau dari kayu diukir. Ini tekniknya. Tentunya hal ini juga kita perhatikan dengan kemampuan kita. Jangan, Ustaz, Anda pengen ini seperti ini, tapi ternyata kemampuannya tidak ada. Jadi, ini dia yang sering terjadi. Kenapa? Kenapa kita membuat suatu produk itu, Ustaz, Anda buat ini kenapa jelek, Ustaz? Karena kita tidak menguasai tekniknya. Kita perhatikan materialnya apa? Materialnya dari bambu misalnya. Dari kayu. Berarti kita harus pikirkan, Ana sudah bisa memotong menggunakan gergaji, ya kan? Ana bisa mengukir menggunakan pahatan misalnya. Kalau tidak, berarti kita ganti
materialnya. Ya. Oke, paham ya maksud Ustaz? Ya, ini Arsa sudah mulai menghilang, Salih Fauzan hilang, Akhtar nggak muncul-muncul. Nanda ini, Nanda antum lagi di mana nih Nanda? Lagi di jalan, Tan. Lagi di jalan antum? Iya, Tan. Jadi bisa sambil belajar? Bisa Nan? Bisa lah, saat belajar di mana aja kan bisa, San. Masya Allah, cobalah antum kira-kira antum idenya apa nih produk-produk ini yang mendapat inspirasi budaya lokal? Antum mau buat apa nih kira-kira? Produknya terserah, saat mau kuliner, mau apa gitu, terserah. Boleh, terserah antum. Apa kira-kira? Apa ya? Buat laptop produk dalam. Apa kira-kira? Atau inspirasinya antum dari daerah mana antum tentukan? Saat anak kampung anak tuh di Aceh misalnya. Anak mau buat ini nih, gantungan kunci. Apa kira-kira? Buat bingung Anas. Nah, berarti antum kurang fokus nih. Oke, Salih Fauzan. Nah, ini antum lagi ngapain nih Fauzan? Nggak ada laptop buatan, nggak ada. Hah? Waduh. Pojen siap. Ahmad Salih Fauzan. Usaimin. Usaimin. Usaimin ya? Oh, alah. Apaan? Semin. Ya Min. Iya, San. Udah ganti antum. Salih Semin. Ya Min, silakan Min. Apa, San? Apa kira-kira nih? Antum baru muncul ini Ustaz lihat. Iya, San. Nah, apa kira-kira ide kerajinan yang bisa antum buat dari inspirasi budaya lokal? Antum orang apa nih? Sibolga? Orang Medan. Medan. Nah, tadi si Muaz kan dapat ide dari si Faiz, dia Istana Maimun, dia mau buat burger Istana Maimun. Saus Padang. Saus Padang. Nah, kira-kira Apa, San? antum apa kira-kira? Ya, ini baru muncul juga novel nih. Ya, kira-kira apa, Men? Apa, Men? Kaos toba. Ah, bingung antum kan? Peci, San, peci. Peci, Masya Allah nih, nih peci dengan Dengan motif-motif motif apa nih? batik. Batik. Batik apa nih? Gak tahu, San. Ya, itu bagus tuh idenya ya. Jadi bisa juga ya, bisa antum buat misalnya peci nih. Batik motif-motif tradisional bisa juga ya kan, daerah setempat. Nah, jadi bisa antum ini buat motifnya, pilih motifnya ya. Bisa. Itu bagus tuh. Ya. Insyaallah. Oke, baik. Ini Ustaz akan lanjutkan sedikit lagi. Ini pertama ya, tahapannya setelah itu, setelah kita membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan ini tadi sudah terjawab oleh antum. Ya, tentunya pertanyaan ini ketika antum sudah menemukan jawabannya, tahapan berikutnya adalah membuat sketsa gambarnya. Nah, jadi ini penting ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ide-ide produk, rancangan-rancangan dari produk kerajinan digambarkan dan dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi terwujud. Nah, dulu ide kita kan masih dalam angan-angan kita nih. Ya kan? Ana buat gini Ustaz, ana buat gini Ustaz. Tapi biar dia terwujud kita buat sketsanya. Garis-garis besarnya ya kan? Kita gambarkan. Nah, itu dia tahapan berikutnya. Ya, jadi setelah ide-ide rancangan tersebut digambarkan pada sebuah kertas atau buku dengan menggunakan pensil, spidol ataupun ballpoint, ya sebaiknya kita hindarkan menggunakan penghapus anak-anak Ustadz.
Jadi namanya sketsa itu antum salah-salah nggak apa-apa. Ya, salah-salah jangan biar idenya itu orisinil. Ya. Misalnya antum buat sketsanya salah, jangan dihapus. Ya. Lebih baik antum mengganti kertas daripada antum menghapus. Siapa tahu nanti ide-ide yang tadi itu ternyata masih dibutuhkan. Gitu. Ngerti ya maksud Ustaz ya? Nah, jadi tarik garis tipis-tipis. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis yang lain, timpa saja ya anak Ustaz ya. Nah, boleh di dalam kertas yang sama dan seterusnya. Antum harus berani membuat sketsa ya dengan garis-garis yang tegas, yang tebal. Gambarkan ide-ide antum itu sebanyak-banyaknya. Boleh banyak variasi, ya. Ya, makin banyak variasi ya sehingga nanti ya dari beberapa macam model tadi antum pilih yang paling terbaik ya. Ya, jadi produk yang bentuknya sama dengan warna-warna yang mungkin bisa antum buat berbeda-beda. Ngerti ya maksud Ustaz ya sampai sini ya? Ya. Ini kita akan membangun imajinasi kita menjadi sebuah karya anak-anak Ustaz ya. Tentunya ide-idenya itu kita ambil dari budaya-budaya lokal daerah kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah kita pilih ide yang terbaik. Dari beberapa sketsa tadi, ide yang terbaik yang mana kita akan pilihkan. Ya. Paham ya anak-anak Ustaz? Akhtar paham ya Tar? Paham. Insyaallah. Nah. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita ini ada prototyping atau membuat studi model. Ya, sketsa dibuat pada tahapan-tahapan sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya 2 dimensi itu kita dibuat di kertas saja ya anak-anak Ustaz ya. Kita gambarkan arti ya di bidang yang datar. Ya, kemudian kerajinan yang akan kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, maka bentuk dilakukan dalam format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Jadi studi model ini dapat dilakukan dengan material yang sebenarnya, bukan material maupun atau yang bukan yang sebenarnya ya. Misalnya kita mau cobanya nih kita mau buat tas kulit misalnya atau peci tadi ya anak-anak Ustaz ya. Peci. Kalau kita sudah matang sketsanya ya kita buat aja langsung. Pecinya mau buat dari apa nih? Kain misalnya ya. Kemudian kalau misalnya pun kita belum begitu yakin ya kita buat aja dulu dari karton misalnya gitu kan. Kita buat dulu, boleh. Paham ya sampai sini ya? Ya tentunya anak-anak Ustaz di sini Ustaz berharap pekan depan ya antum sudah memiliki ya, sebuah sketsa produk. Nggak usah dibuat, antum cuma sketsakan saja di kertas ya Farel. Nampaknya Farel udah apa nih? Lelah ini, ya Rel? Masa belajar setengah jam lelah? Goes sampai 2 jam nggak capek, ya kan Rel? Nah. Bisa ya Rel? Antum bisa nih Rel. Ide-idenya apa? Misalnya antum idenya sepeda nih Rel. Antum buat sketsanya, ya kan? Buat sketsa sepeda. Boleh antum buat, tapi dengan nanti motif-motif tradisional misalnya ya kan? Nah. Dari bambu. Yang terserah antum boleh, ya kan? Si Fojan, si Semin dia peci misalnya. Ya, antum boleh ya. Pekan depan antum buat sketsanya ya. Tunjukkan sama Ustaz saat Zoom. Siapa yang nggak menunjukkan saat Zoom, maka dia akan mengirimkan ya bentuk gambar Digambarkan gitu, Zat? Iyalah, digambarkan aja sketsanya. Antum mau buat apa nih gitu. Waktunya gambar laptop. Di kertas saja. Ya. Ya, bisa ya. Misalnya peci tadi ataupun gantungan kunci misalnya ya. Dengan inspirasi budaya lokal ya anak Ustaz ya. Ya. Ya Farel. Nah, tengok Farel nih. Baiklah anak Ustaz, ini karena waktu kita sudah habis ya, Ustaz harapkan pekan depan kita bisa lebih semangat lagi ya. Dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang Ustaz sampaikan hari ini ya anak-anak Ustaz ya. Baiklah, jika ada pertanyaan antum boleh nanti menjapri Ustaz ya. Jika butuh jawaban yang cepat antum telepon saja. Nah, baiklah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita
Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.